Hari ini gempar seorang paman dari tetanggaku memaksa masuk ke rumah tukang warung. Berpura-pura tersendak gorengan, tapi anak sang tukang warung berusaha menghalangi niatnya. Meski sudah berusaha dicegah sekuat apapun, akhirnya sang paman berhasil juga untuk mendapatkan air dari dalam rumah sang pemilik warung. Dia pun berlari secepat mungkin ke rumahnya untuk segera meminumkan air itu kepada keponakannya yang sedang sakaratul maut. Setelah diminumkan air dari tangannya, sang keponakan pun akhirnya sadar. Tangis keluarga pun pecah menyaksikan anaknya yang sudah 1 bulan ini sakit aneh dan bertingkah laku seperti monyet. Setelah kejadian itu, tetangga-tetangga pun ingin membuktikan sebenarnya siapakah di keluarga tukang warung itu yang punya pesugihan. Saat pulang dari sholat Jumat, biasanya orang-orang sebelum pulang ke rumah mampir dulu ke kuburan kampung yang letaknya di belakang masjid. Saat mereka ke area kuburan, mereka kaget melihat seekor monyet besar tengah berada di salah satu kuburan. Sontak mereka ramai-ramai mengejar monyet itu. Namun naas, monyet itu menghilang, masuk ke kebun warga. Besoknya saat seorang tetangga melihat monyet besar di dekat rumahnya, ia pun dengan sengaja menyiram tangan monyet itu dengan air panas. Dan besoknya untuk memastikan, ia pergi ke warung, dan ternyata suami pemilik warung saat itu tangannya melepuh. Saat ditanya, ia menjawab bahwa tangannya melepuh tersiram air panas saat membuat adonan gorengan. Karena masih penasaran, seorang tetangga yang lain pun melakukan hal yang tak baik kepada monyet besar yang ia temukan di kebun. Monyet itu dipukul kakinya dengan kayu. Dan ternyata besoknya suami pemilik warung jalannya pakai tongkat. Saat ditanya, ia menjawab baru jatuh di kamar mandi. Warga pun semakin curiga, apalagi seringnya tetangga ada yang meninggal mendadak, yang sebelumnya diawali oleh penyakit aneh yang bertingkah seperti monyet terlebih dahulu. Setelah orang tersebut meninggal, sering ada penampakan monyet besar berkeliaran di kebun. Hari itu, Jaya disuruh beli beras oleh sang ibu ke warung. Setelah beras ditimbang, sang pemilik warung menambahkan segenggaman beras dari wadah yang berbeda. Setelah itu, besoknya Jaya tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu aneh. Jaya bertingkah laku seperti monyet, suka manjat-manjat dan garuk-garuk. Pokoknya tingkah Jaya persis monyet. Dan tanpa sepengetahuan keluarga, ternyata Bapak Jaya memiliki hutang 10.000 pada tukang warung itu. Bapak Jaya yang memang seorang pedagang dan sedikit memiliki ilmu kebatinan pun merasa curiga pada anaknya yang bertingkah seperti monyet. Akhirnya sang bapak mendatangi kiai sepuh di tetangga desa. Dan alangkah kagetnya saat ia tahu kalau anaknya hendak dijadikan tumbal pesugihan. Sang kiai menyuruh ia untuk mengintai. Karena katanya tiap malam orang itu akan mengintai anaknya dan membawa siluman monyet untuk merasuki jiwa anaknya. Dan hari itu pun ia duduk di balik rumpun bambu yang tak diketahui orang. Lalu sama-sama ia mendengar langkah kaki mendekat menuju rumahnya. Sosok itu celingak-celinguk, memastikan tak ada seorang pun yang melihatnya. Ia yang curiga dengan orang itu langsung mengejarnya, dan ia menghilang masuk ke kebun warga. Karena kesal dan marah, besoknya ia mengintai lagi. Kali ini ia membawa celurit dan berhasrat untuk mencelurit pengedap yang mengintai rumahnya. Saat ia memergoki orang itu, ia langsung melempar celuritnya, dan celurit tajam itu ternyata mengenai kaki sang pengintai. Besoknya, ia mencari siapa orang yang kakinya kena cabetan celuritnya. Ternyata suami tukang warunglah yang kakinya terluka. Saat ditanya, ia bilang kalau kakinya tak sengaja kena golok saat mengupas kelapa. Ia semakin yakin kalau dialah orang yang hendak menumbalkan anaknya. Namun ia tak punya cukup bukti kalau suami pemilik warung itu yang ingin menumbalkan anaknya. Meski sudah dijaga ketat setiap hari, mereka ternyata kecolongan. Sore itu Jaya merasa ingin buang air kecil ke sumur yang ada di belakang rumahnya. Karena merasa sudah aman, Jaya pergi ke kamar mandi sendiri tanpa ada yang menemani. Selesai buang air kecil, Jaya langsung ditangkap 2 makhluk tinggi besar. Jaya memberontak berusaha untuk melepaskan diri. Namun apalah daya, 2 orang tinggi besar yang berpakaian seperti prajurit kerajaan zaman dulu itu tenaganya lebih besar.
Jaya dipanggul seperti memanggul binatang hasil buruan. Jika Jaya marah dan mengumpat atau berusaha melepaskan diri, mereka akan membanting Jaya ke tanah. Tangan dan kaki Jaya diikat sangat kuat dengan tambang ijuk, hingga Jaya merasa kaki dan tangannya kesakitan. Di sepanjang jalan raya, Jaya melihat banyak orang yang sedang bekerja. Tua, muda, anak kecil juga ada. Ada yang sedang bertani di sawah. Ada juga yang sedang mengumpulkan batu untuk membuat jalan. Namun Jaya merasa aneh karena tak ada satu orang pun yang berbicara. Meski mereka menatap Jaya dengan tatapan iba, apakah mereka para tumbal yang sengaja dipekerjakan di kerajaan siluman monyet? Entahlah. Setelah sekian lama dipanggul, akhirnya Jaya memberanikan diri untuk bertanya kepada para pemanggilnya. "Aku sebenarnya mau dibawa kemana?" Dan orang itu pun berkata, "Kamu hendak dipersembahkan kepada rajaku, kaulah." Jaya seperti mengenal jalan itu. Ya, jalan itu merupakan jalan ke tempat terdapat banyak monyetnya di daerahku. Seketika Jaya mengucap astagfirullahalazim, dan entah mengapa dua orang tinggi besar itu melemparkan Jaya, dan mereka langsung berlari keras. Lalu tiba-tiba tali pengikat di tangan dan kakinya terlepas sendiri. Jaya pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung berlari ke arah rumahnya. Sampai di rumah, Jaya celingak-celinguk menyaksikan banyak orang di sekelilingnya. Orang itu berurai air mata menyaksikan Jaya akhirnya sadar. Jaya merasa tenggorokannya sangat kering. Ia pun menghabiskan 1 teko air minum. Jaya merasa sangat lapar. Perasaan Jaya, ia tak pernah makan. Dan saat itu, Jaya menghabiskan nasi 1 bakul yang disuguhkan padanya. Jaya merasa badannya sangat sakit. Dan saat dilihat badannya banyak terdapat luka lebam. Meski hanya sukmanya yang dibawa oleh siluman monyet dan dibanting-banting, tapi lukanya membekas sampai ke raganya. Ternyata Jaya selamat dan tak jadi tumbal siluman monyet. Karena sang paman bisa mengambil air dalam rumah dan meminumkan pada Jaya, sesuai dengan suruhan Pak Kiai. Setelah kejadian itu, orang-orang jadi pada takut belanja ke warung itu lagi. Dan 1 minggu kemudian ada warga sekitar yang rumahnya dekat warung dan tiba-tiba meninggal mendadak saat sedang hamil 8 bulan dengan bayi kembar yang dikandungnya. Dia meninggal saat suaminya sedang merantau berjualan. Meski sudah banyak menumbalkan tetangga, namun hidupnya tak kaya. Konon katanya itu karena ia ragu-ragu saat melakukan pesugihan. Jadi harta tak didapat, tapi karena untuk melindungi jiwanya yang sudah melakukan perjanjian dengan siluman, jadi ia harus memberikan tumbal setiap tahunnya. Karena kalau tidak, nyawanya akan diambil oleh siluman monyet tersebut. Sementara tipu muslihat pesugihan monyet sudah terbongkar dan banyak warga yang mengetahui, tapi pemilik warung enggan mengakui perbuatannya selama ini, yang telah mencelakakan tetangga sekitar yang menjadi korban. Bahkan Pak RT sudah duduk bermusyawarah dengan pemilik warung untuk menyelesaikan permasalahan ini, supaya tidak ada tuduh-menuduh di antara warga. Pernyataan yang telah dilontarkan pemilik warung sudah berulang kali didengar warga. Bahkan warga meminta tanda tangan di atas materai untuk meyakinkan bahwa pengakuan pemilik warung tak menjalankan praktik pesugihan monyet itu nyata. Setelah semua disepakati, kedua belah pihak sama-sama berdamai. Namun warga masih curiga dan tetap berjaga siang dan malam. Seminggu berlalu, tak ada kejadian aneh yang dirasakan warga setempat, yang biasanya tiap hari ada saja warga yang menjadi korban. Namun malam Jumat adalah malam yang apes bagi pemilik warung, di mana ada salah satu warga yang kesurupan setelah tak sengaja menginjak buhul yang ditanam pemilik warung di dekat tokonya. Lelaki itu mengamuk dan berperilaku layaknya monyet liar yang lapar. Semua barang dagangan milik warung habis berserakan dan hancur karena ulah pesugihan monyetnya sendiri yang sedang merasuki tubuh lelaki itu. Warga yang melintas membantu dan memanggil Pak Kiai untuk menetralisir. Namun sebelum Pak Kiai menyadarkan, pemuda yang kesurupan itu membongkar semua pesugihan yang selama ini dirahasiakan. Warga yang mendengar jadi marah dan menghakimi pemilik warung. Pak Kiai dan Hansip meredam, dan lelaki itu sadar dengan sendirinya.
warga yang mulai panas menantang sumpah pocong kepada pemilik warung itu. Setelah sepakat, sumpah pocong dilaksanakan pada malam Jumat di musola setempat, dihadiri perangkat desa dan warga. Namun naas, sebelum sumpah pocong dilaksanakan, kedua suami istri pemilik warung meninggal dunia akibat serangan jantung. Mereka meninggal tepat di dalam musola yang hendak melaksanakan sumpah pocong.